Sebelum memulai videonya, khusus untuk pengguna baru, saya akan membagikan kode redeem senilai 45.000 build di TikTok saya. Jadi silakan cek sekarang supaya tidak ketinggalan. Nanti di video ini juga akan ada beberapa kode redeem tambahan yang saya bagikan. Jadi simak sampai selesai, jangan sampai terlewat. Ingat, siapa cepat dia yang dapat. Saldo Rp1.827.000 ini akan saya tarik langsung, bro. Kenapa saya tarik saldo ini? Kenapa bisa melakukan penarikan sebesar ini? Nanti akan saya jelaskan. Bukan karena saya kecewa, bukan juga karena saya sudah untung besar. Nah, di sini saya punya build sekitar 120.000 build ya. Dan saya jual juga ini transaksinya di sini. Nah, kebetulan harganya sedang naik. Jadi saya jual harganya di sini, kita klik jual, lalu kita klik semua max. Sekitar $16,63 dari 120.000 build. Nah, transaksi berhasil, build yang saya dapatkan dari aplikasi Exor sudah bersih terjual ya. Bisa kalian lihat nih, transaksi 120.000 build barusan sudah masuk dan pindah ke saldo USDT. Setelah saya ini, kita refresh dulu ya. Nah, build menjadi 0 ya, dan saldo USDT saya bertambah menjadi $18,98. Nah, ini bisa kalian lihat, kita bulatkan aja $19 lah. Nah, selain itu, saya juga punya saldo World nih. Walaupun saat ini harganya sedang turun atau merah, saldo ini saya dapatkan dari hasil mining kemarin. Nah, kenapa saya melakukan penarikan dari hasil mining ini? Nanti juga akan saya jelaskan lebih detail. Nah, sekarang saldo saya masih sekitar Rp1.826.000. Nah, ini kita tunggu naik. Setelah saya refresh ini, harganya naik ya, jadi langsung saya jual ini semua. Kalau grafik sudah hijau artinya aman dijual, tapi kalau masih merah biasanya malah rugi ya, bro. Nah, sekitar $70 dari saldo World saya sudah berhasil masuk dari USDT. Itu gabungan World dan build tadi ya. Kemudian saya taruh langsung ini ke e-wallet ya, bro. Nah, ini saya kasih semua max lah ya. Ini bisa kalian lihat, ini Rp1.096.000. Nah, di sini ada beberapa opsi pembayarannya, guys. OVO, GoPay, Bank, dan Dana. Nah, kalau lewat bank ya agak ribet, jadi saya pilih Dana. Tinggal kaitkan nomor handphone sesuai akun Dana. Lalu kita klik di sini konfirmasi penjualan dan begitu lagi dengan yakin. Nah, setelah itu saya masukkan password di sini ya, guys. Dan berhasil penarikan sebesar Rp1.096.000 sukses dilakukan. Biasanya cuma butuh semenit sih, lalu notifikasi akan muncul ke aplikasi Dana saya. Nah, ini bisa kalian tandai ya, jam 23.11 Rabu 27 Agustus. Oke guys, di sini kita tunggu aja notifikasi masuk dari aplikasi Dana, kita refresh. Nah, saldo saya berubah menjadi $0,008 karena sudah dilakukan penarikan barusan ya. Kalau ada teman-teman yang bilang aplikasi ini scam, menurut saya sampai sekarang sih belum ya, karena faktanya masih terbukti membayar. Beda cerita kalau tidak terbukti membayar. Nah, ini buktinya ada notifikasi berhasil top up Rp1.107.000. Bahkan malah bertambah, bro, sekitar Rp11.000 dari saldo awal yang Rp1.096.000. Jadi bukan berkurang ya, justru bertambah lah. Nggak tahu juga, mungkin ada penambahan lah. Nah, kita cek lagi detail notifikasi di aplikasi Dana saya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Mohon maaf sebelumnya jaringan saya nggak bagus, tapi bisa kalian lihat jelas transaksi sebesar Rp1.107.000 dari aplikasi Exor barusan sudah masuk. Artinya untuk metode penarikan lewat Dana ini nggak butuh lama ya. Di sini saya refresh dan saldo saya berubah menjadi Rp648.000. Nah, sisanya masih ada di mining ya, bro, atau penambangan karena belum saya tarik. Alasannya simpel, grafiknya masih merah, jadi biar dulu tunggu naik baru ditarik lagi. Oke, bro, di sini langsung aja saya over di akun yang satu sebagian USDT-nya, atau tepatnya di handphone yang satu, untuk membeli yang namanya Xsplit. Nah, kenapa saya pilih Xsplit di sini? Karena di akun ini saya mau fokus ngumpulin build dan untuk menambah slot penambangan saya daripada cuma mengandalkan pet gratisan, karena ada beberapa perbandingan keuntungan dan kerugiannya. Nah, kalau kalian lihat di akun pet saya yang satu lagi ini, pet gratisannya masih di level 8, bro. Nah, di sini ada promo Xsplit ya, dari harga asli 400 word jadi 180 word ya. Jadi lumayan lah. Sebelum saya memang sempat nyewa pet juga ya. Cuman kalau nyewa pet itu ada potongan fee, jadi hasil yang kita dapat nggak full. Kalau punya sendiri nggak ada potongan fee, semua build itu yang kita terima utuh. Makanya saya putuskan juga beli Xsplit seharga 180 word ya, atau sekitar di sini kita lihat $12,75. Memang agak tinggi juga sih, tapi menurut saya ini ya tergantung modal kalian juga. Saya tidak memaksakan di sini, cuman saya akan memberikan edukasi dan arahan kepada kalian yang ingin terjun. Nah, sebelum kalian terjun di aplikasi ini ya, pastikan tonton dulu video ini sampai habis biar kalian paham mana manfaatnya, mana kerugiannya, dan apa saja resikonya. Oke, di sini sudah berhasil ya top up sekitar 180 word atau sekitar $13 lah. Langsung saya gunakan untuk membeli Xsplit, bro. Kegunaan Xsplit ini sebenarnya sudah saya alami sebelumnya ya, baik dari segi penambangan atau mining maupun untuk mengumpulkan build. Nah, kalau kalian penasaran bisa cek video-video saya sebelumnya yang saya bahas detail soal Xsplit dan bedanya dengan pet gratisan. Oke guys, di sini langsung ubah saldo USDT tadi ke saldo World ya, sekitar 180 World, karena tujuan saya di sini memang untuk membeli Xsplit. Nah, Xsplit ini punya banyak kegunaan ya, mulai dari membantu mining, menambah slot mining di akun yang satu ya, sampai memperkuat akun utama saya ini. Nah, bisa kalian lihat ya, sudah berhasil top up sekitar
sekitar 180 word, langsung saya gunakan extra pet dan hasilnya ternyata di sini kita lihat Exprit biasa bro. Tapi kalau kalian untung bisa dapat Exprit langka, itu bisa dijual sampai sekitar 5000 word ya, meskipun nggak dimainkan karena memang langka banget dan jarang yang punya. Nah sekarang karena sudah punya Exprit pribadi, jadi Exprit sewaan saya kemarin saya balikan saja. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pentingnya, bagaimana permainan ini bisa menghasilkan uang. Yoi, halo bung, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar baik dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya pakai dua akun sekaligus. Satu akun yang kemarin saya beli Expritnya, dan satu lagi dengan saldo yang sudah saya lakukan penarikan. Nah sebelumnya saya akan membagikan beberapa kode redeem di video kali ini dan di TikTok saya sendiri. Nah pastikan kalian simak baik-baik supaya tidak ketinggalan. Nah di video ini saya akan jelasin ke kalian poin-poin penting aja ya, biar kalian tahu mana yang menguntungkan, mana yang berisiko, dan mana yang bikin kalian rugi. Nah edukasi ini saya kasih murni dari pengalaman pribadi saya sendiri, jadi jangan jadikan dorongan mutlak buat kalian yang ikut-ikutan. Bro, ini akun yang satu kemarin ya, saldo 70 USDT sudah saya tarik, lalu saya isi ulang sekitar 18 USDT. Kenapa saya lakukan penarikan ulang sekaligus atau pembelian ulang? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita fokus dulu di Exprit yang kemarin saya beli. Di sini saya mainkan pakai dua akun sekaligus ya, biar gampang bandinginnya. Nah, kenapa saya berani coba beli Exprit? Karena setelah saya coba mainkan beberapa game ya, hasilnya memang beda jauh. Dari hasil game kemarin saya dapat di sini kita buka notifikasi sekitar 651 build. Nah, kita klik dulu notifikasi hadiah misi ini, bro. Kalau pakai pet gratisan nih, hasilnya cuma sekitar 250 build. Persentase buildnya dengan Exprit ini sudah 130% ya, jadi jauh lebih besar. Nah, di akun saya yang lain persentase buildnya itu bisa sampai 250%, jadi makin tinggi hasilnya. Jadi kalau dibandingkan dengan pet sewaan kemarin, nah kan kemarin sempat saya sewa Exprit ya di pasar sewa, harusnya saya dapat 2523 build. Tapi karena ada potongan fee di sini, hasilnya bersih cuman sekitar 1819 build. Sisanya sekitar 600 build saja masuk ke pemilik pet, nah atau pemilik Expritnya. Nah dari situ kelihatan bro, lebih untung kalau punya Exprit pribadi, bisa disewakan atau bisa langsung mengumpulkan build. Nah kalau dihitung-hitung, kalau saya konsisten main nih, modal bisa balik cuma dalam beberapa minggu saja. Tapi perlu saya garis bawahi, ini bukan ajakan buat kalian ikut beli Exprit. Ini murni pengalaman pribadi saya. Kalau kalian konsisten cari build mungkin cocok, tapi kalau nggak konsisten ya bisa jadi malah rugi. Sekarang kita lihat saldo saya, di sini ada USDT sekitar 30.000 rupiah lah yang saya dapatkan dari hasil jual build kemarin. Nah build-build ini saya kumpulin dari main game ya, di aktivitas Exor. Nah game saya sendiri banyak banget sebenarnya, tinggal bagaimana kita mainkannya. Kalau sabar, konsisten, dan tahan untuk nggak buru-buru jual, maka hasilnya bisa lebih maksimal. Nah semuanya balik lagi ke cara kita ngatur waktu dan strategi bro. Nah oke geng, kalau kalian lihat ya di akun saya yang satu ini, yang level Expritnya sekarang sudah di level 17, di sini sudah punya 5 project mining aktif dan sisa 1 slot lagi. Makanya alasan saya beli Exprit di handphone yang satu itu supaya bisa nambah slot mining lagi. Nah kalau slot sudah penuh otomatis wajib beli Exprit baru. Tapi karena saya punya dua perangkat, saya manfaatkan main di handphone yang satu, dua akun sekaligus. Sebenarnya bisa juga punya lebih dari satu Exprit ya di satu akun, tapi menurut saya lebih baik pakai efisien ya, pakai dua perangkat. Nah sekarang kita lihat saldo buildnya sekitar 120.000 kemarin sudah saya jual, dan sekarang bertambah 17.000 lagi, jadi total sekitar 2,3 dolar. Nah itu hasil terbaru dari build yang saya kumpulin bro. Di akun Exprit level 17 ini saya sudah aktif main banyak game. Kalau di total ya, modal dari beli Exprit saja ini sebenarnya sudah balik, karena build yang saya kumpulin lumayan banget. Jadi selain untuk mining, Exprit ini juga sangat kepake buat kumpulin build lewat game. Nah kalau bisa lihat nih, saya konsisten main hampir semua game yang ada di aplikasi Xword. Nah memang ada plus minusnya. Plusnya build bisa cepat terkumpul kalau sabar dan konsisten. Nah minusnya, kalau pakai data seluler bro, nah lumayan boros kuota. Tapi karena saya pakai wifi, jadi aman-aman aja. Nah strategi saya simple nih, kalau game cocok saya terusin main sampai hasil maksimal. Kalau nggak cocok ya cukup ambil reward misi aja lalu uninstall. Dari situ build saya bisa terkumpul sampai 100.000. Bahkan sebelumnya pernah tembus 500.000 build dan sudah saya jual. Cuman sekarang ya game-gamenya terbatas dan memang nggak ada yang baru-baru lagi. Jadi ini bukti kalau hasil saya bukan cuma dari modal mining aja, tapi juga dari main game konsisten di aplikasi Xword ini. Nah memang bisa dapat untung dari mining, tapi semua tergantung strategi kita masing-masing bro. Nanti akan saya jelaskan ya juga detail untuk mining di aplikasi Xword ini. Kalau kalian cari yang instan di sini, mungkin game ini nggak cocok buat kalian, karena kalau mainnya cuma mau cepat-cepat, hasilnya juga instan, instan menang, instan kalah. Contohnya ya main slot lah bro, keluar 1000 bisa dapat 50 juta, tapi ujung-ujungnya kebanyakan orang malah kalah. Nah kalau ada yang bilang saya sudah main
lama, modal besar tapi hasilnya cuma sedikit, itu sebenarnya cara mainnya kurang tepat. Nah, banyak yang cuma nonton video saya 3 detik terus bilang sudah paham, padahal nggak begitu. Jadi intinya kalau kalian benar-benar mau hasil dari game ini, harus sabar, konsisten, dan ngerti strategi mainnya. Kalau main asal-asalan ya wajar kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Selanjutnya bro, saya mau kasih tahu ke kalian plus minus yang saya alami sendiri di aplikasi ini, karena jujur aja di sini bukan cuma soal untung, ada juga ruginya. Nggak ada cerita main sesuatu itu untung terus tanpa resiko, pasti ada naik turun, itu sudah wajar. Nah, kita bahas dulu soal penambangan EA Agent di Xrd ya bro. Nah, EA Agent ini sifatnya mirip kayak project crypto lah, jadi harganya gampang banget berubah. Biasanya waktu awal launchingnya harganya cenderung naik karena orang-orang banyak yang FOMO, takut ketinggalan. Tapi makin lama makin banyak yang pegang token. Nah, token ini seperti sejenis yang didapatkan di EA Agent di Xrd. Akhirnya ada juga yang telat masuk, begitu harga turun mereka merasa terjebak. Jadi realitanya di project model begini tuh nggak ada yang stabil 100%. Selalu ada fase naik, ada fase turun. Kalau sudah turun, orang yang baru masuk sering ngerasa rugi. Makanya saya bilang tadi ada keuntungannya tapi ada juga ruginya. Yang penting kita tahu resikonya dulu sebelum terjun. Contohnya di bagian Lufigo ya. Sekarang Lufigo ini sudah dibuka untuk umum, sudah rilis untuk publik. Nah, saran saya jangan ikut-ikutan langsung lah, pasti nilainya lagi tinggi. Kenapa? Karena biasanya setelah naik drastis ada kemungkinan tiba-tiba turun. Kalian kalau baru masuk pas harga tinggi, nanti kalian sendiri yang bilang, aduh saya rugi, kenapa saya ikut ya kalau tiba-tiba turun. Nah, padahal faktanya Lufigo ini sudah lama dirilis, cuman kemarin sempat dikunci dan nggak bisa diakses oleh semua orang. Sekarang baru dibuka umum lagi. Makanya kita juga nggak tahu ya ini peluang atau jebakan. Saya sendiri jujur ya masih pikir-pikir mau ikut mining di Lufigo. Soalnya saya sudah sempat ikut di level pet gratisan dari kemarin ya, dan kebetulan hoki bisa masuk karena waktu itu terbatas. Tapi ingat bro, kalau cuma pakai pet gratisan memang masih bisa mining atau mendapatkan uang ya. Tapi kalau pakai Xsprite ya butuh modal besar. Satu daya komputasi di pet gratisan 50 watt, satu daya komputasi di Xsprite 300 watt. Nah, level 1 di Xsprite butuh modal 300 watt lagi. Jadi jelas banget bedanya dari sisi modal ya. Nah, kemarin saya juga sempat ikut mining ya di Hybrid yang baru rilis dan lagi booming. Sebelumnya ada Suno AI, MDL, dan Pixelpunk juga. Nah, semua itu awalnya terbatas. Awalnya semua project itu harus lewat daftar putih untuk hybrid atau waitlist lah bro. Tapi sekarang posisinya beda. Suno AI, MDL, dan Lufigo sudah dibuka aksesnya untuk umum. Nah, di sini harus hati-hati bro. Karena kalau buru-buru ikutan pas harganya lagi tinggi, resikonya turunnya juga gede. Contohnya di Suno AI nih. Saya dulu berani ikut Suno AI sama MDL karena awalnya aksesnya terbatas. Kenapa? Karena pas masih dikunci nggak semua orang bisa masuk. Otomatis orang-orang di dalam lebih banyak hold token atau tahan tokennya, nggak sembarangan dijual. Kalau ada yang jual pun efeknya langsung ke kapasitas pasar dan bikin harga turun. Dan memang sekarang kejadian di Suno AI sama MDL, grafiknya sudah turun. Nah, coba bandingkan dengan Pixelpunk bro. Nah, Pixelpunk ini rilisnya barengan sama Suno AI ya, sama hari sama jamnya. Tapi bedanya sampai sekarang belum dibuka untuk umum. Jadi yang di dalam cuma 241 orang saja. Dan tokennya makin lama makin naik. Kenapa bisa naik terus? Karena terbatas, nggak sembarangan orang bisa jual tokennya. Yang di dalam pun lebih sadar ya kalau potensi keuntungannya besar. Nah, sedangkan di Suno AI aksesnya dibuka untuk umum. Penambangan sekarang sudah 1864 orang. Akibatnya banyak orang yang ikut-ikutan FOMO, takut ketinggalan masuk lalu buru-buru jual. Makanya harga token jadi kacau, pasar drop. Nah, bahkan kalau dilihat dari data kepemilikan nih, Pixelpunk top 1 holder punya $2.600. Suno AI top 1 holder cuman $445 karena sebagian tokennya udah dijual. Nah, jelas banget kan bedanya bro. Pixelpunk ini grafiknya terus naik, Suno AI malah makin turun. Nah, saya pribadi agak kecewa nih juga kenapa Suno AI ini cepat-cepat dibuka untuk umum. Karena efeknya harga jadi mudah goyang lah. Tapi ya inilah resiko dunia mining dan token bro. Kalau dibilang rugi belum tentu. Sekarang mungkin turun, tapi ke depan pasti ada momen naik lagi. Semua EA Agent itu ada masanya. Jadi ini sebenarnya lebih ke investasi jangka panjang, bukan instan. Begitu juga dengan Midlands AI atau MDL ya. Kemarin grafiknya naik terus bro, makin lama makin tinggi karena statusnya masih hybrid. Tapi begitu dibuka untuk umum, sekarang siapa saja bisa akses atau ikut, grafiknya langsung berubah. Nah, untungnya saya sempat jual semalam ya, sekitar 107.000 token, modalnya di sini 313 token. Nah, jadi sudah balik modal lah, untung 13 token saja karena syarat penambangan memang butuh 300 watt untuk sekali mining. Nah, ini semua hasil dari mining saya dan tepatnya semalam saya jual. Pas siang tadi jam 1, grafiknya langsung merah turun. Jadi feeling saya pas ya, karena sudah dibuka untuk umum. Otomatis orang-orang di dalam yang belum paham cara mainnya buru-buru jual. Akhirnya harga turun. Nah, di MDL ini kan sistemnya sampai 2 juta pasar token ya.
atau 2 juta USDT. Nah, karena orang nggak sabaran ya grafiknya makin lama makin turun. Itu resiko kalau sudah dibuka untuk umum. Sama aja kayak mining biasa, nggak ada bedanya. Nah, kalau di Suno AI saya sempat ambil jalan pintas juga, bro. Di sini saldo saya kan 14,57 USDT. Harusnya 18 sekian udah balik modal. Cuman token saya belum dijual karena harganya masih turun. Jadi saya pilih ikut airdrop. Syarat airdrop di Suno AI yaitu 60.000 token, sedangkan saya baru punya 46.000 token. Nah, di level 1 ya saya bisa dapat rata-rata 2.000 token per hari. Kalau dihitung sampai waktu airdropnya token saya belum sampai 60.000. Jadi saya putuskan upgrade ke level 2. Bukan karena harga lagi rendah atau naik, tapi murni karena target ikut airdrop. Nah, buat teman-teman yang nggak akan bisa ikut airdrop, tips saya hold token aja sampai harga naik. Namanya juga hybrid, kapasitas pasarnya 2 juta USDT. Jadi misalnya sudah sampai titik 1,8 juta USDT, saat itu bisa dijual hasil mining. Itu trik kecil dari saya. Memang ada ruginya, bro, tapi kalau di Lufigo airdropnya paling OP atau overpower, bisa dapat sampai 10 juta token atau sekitar, ini lumayan lah, $21.000. Itu gede banget, bro. Nah, sampai sekarang grafiknya makin lama makin naik. Tapi karena sudah dibuka untuk umum, ya tetap harus hati-hati. Saya sendiri lagi nyiapin untuk upgrade pet gratisan saya dari level 2 ya, 2.487 token ke level 6 supaya targetnya bisa sampai 10.000 token dan ikutan airdrop juga. Jadi intinya, bro, semua ini ada plus minusnya. Kalau berani sabar, tahan, dan tahu momen, pasti ada peluang profit. Tapi kalau ikut-ikutan FOMO, gampang panik jual, ya harga makin turun. Itu wajar di sistem hybrid ini. Dan kalian yang belum pernah merasakan keuntungan pasti bilang, rugi. Sementara orang-orang yang sudah merasakan cuan justru hanya ketawa lihat kalian yang belum paham cara mainnya. Jadi saya di sini, bro, memberikan arahan ke kalian mana rugi mana yang benar supaya kalian bisa menjalaninya dengan pasti. Nah, makanya penting banget untuk cari informasi ya. Ikutan gabung di grup baik itu Facebook, Telegram, atau forum-forum lainnya. Jangan malu untuk bertanya. Ingat pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Kalau sesat ujung-ujungnya kalian yang rugi. Nah, saya dulu juga sama seperti kalian. Awal-awal nggak ngerti apa-apa, sering tanya sana sini, bahkan kadang diketawain. Tapi santai aja tuh. Dari bertanya kita jadi paham. Dan dari situlah kita bisa beradaptasi, belajar sampai akhirnya ngerti alurnya. Nah, ini kan awalnya kalian baru terjun di dunia kripto, bro. Kalau sudah paham sistemnya, kalian bisa melangkah lebih jauh lagi, upgrade ke aplikasi lain yang lebih menjanjikan dan lebih menguntungkan. Nah, kalau ada yang bilang mending jangan rugi, ya memang ada ruginya. Saya sendiri pun pernah rugi, tapi semua itu terbayar dengan pengalaman yang sangat berharga. Anggap saja rugi itu modal untuk membeli pengalaman ya. Sekarang saya juga lagi mikir-mikir nih untuk upgrade ke level 6 Lufigo, karena saya juga incar event airdrop ya. Cuman harganya makin naik dan kadang ada orang FOMO yang tiba-tiba jualan, bikin takut juga, bro. Nah, intinya kalau kalian mau ikut silakan, tapi jangan pernah pakai uang panas. Uang panas itu uang kebutuhan pokok, uang wajib buat belanja atau bayar ini itu. Jangan sekali-sekali dipakai. Pakailah uang dingin, uang yang kalau hilang pun nggak bikin kalian stres. Nah, kalau pakai uang panas dan ternyata rugi bisa bikin kepala mumet. Tapi kalau pakai uang dingin ya ibaratnya ya sudah, ini saldo lebih, coba taruh di sini. Jadi kalau rugi pun nggak terlalu terasa bebannya. Nah, sekarang kita coba hitung-hitung di Lufigo ya. Saya sendiri mendapatkan sekitar 150 token per hari lah. Kalau dikalikan dengan level 6 di pet gratisan, hasilnya kurang lebih 900 token per hari. Nah, tapi target awalnya kan memang butuh yang namanya 10.000 token ya. Sedangkan sekarang saya baru punya sekitar 2.487 token. Jadi otomatis kalau masih di level 1 atau level 2 jelas belum cukup, karena syaratnya harus upgrade ke level 6 baru bisa mendapatkan total 10.000 token. Dari hasil mining saya dapat sekitar 9.900 token, jadi ditambah dengan token saya sekarang 2.000 dan jadi totalnya sudah melewati target 10.000 token untuk bisa ikut airdrop di Lufigo. Nah, saya kasih contoh ya biar lebih kebayang. Di Lufigo itu kalau saya menambang di level 1 naiknya sekitar 50 daya komputasi. Kalau beli langsung sekarang harganya udah naik, bro. Itu tinggi banget ya untuk sekarang. Nah, orang-orang yang ikut di Lufigo lewat Expert itu bisa kalian cek sendiri ya. Peringkat pertamanya udah punya $12.000, bro. Nah, modal awalnya kan di Expert ini dengan daya komputasi 300 untuk satu level. Nah, kalau dikali 100 level maksimal hasilnya bisa sampai 35 juta modal awal. Jadi kalau dibandingkan modal awalnya udah ketutup bahkan lewat dengan 12.000 sekarang, kan penghasilannya sekarang yaitu top 1 $12.000 atau sekitar 190 juta rupiah. Agak bikin nyesek juga ya, bro, kalau dibilang, soalnya orang-orang yang udah nambang dari awal Lufigo jelas lebih untung. Sementara saya sendiri baru bisa ikut 13 hari setelah rilis, itu pun hoki-hokian dan pakai pet gratisan. Pas banget waktu riset ya saya bisa dapat slot untuk join. Nah, sekarang harga 300 watt udah lumayan banget ya, sekitar $22 ya. Padahal kemarin sempat turun juga sampai $17, tapi karena sekarang
sekarang harganya naik, makanya ada yang namanya hybrid system kemarin. Tujuannya memang untuk menaikkan harga Word atau saldo Word di aplikasi Xword ini teman-teman. Untuk kalian yang ingin mengumpulkan build, di sini saya punya sekitar 736 build ya. Jadi gini ya, sebelumnya build ini memang hadiah cuman build, nggak ada hadiah lainnya. Semua hasil dari bermain game bisa kalian lihat sendiri di akun baru saya yang sudah saya beli Xsprite ini. Nah, saldo saya sekarang kan posisinya berada di 30.000 rupiah lah. Padahal sebelumnya sempat di angka 180.000 rupiah build. Kenapa bisa turun bro? Karena saya kurang bisa kontrol nafsu kemarin ya. Soalnya ada beberapa game yang bisa bikin deg-degan dan gampang bikin ketagihan. Khususnya game Winhash nih. Nah ini Winhash ini sebenarnya sejenis taruhan build ya. Makanya saya wanti-wanti nih, kalian harus kontrol diri. Jangan sampai nafsu bermain bikin kecanduan. Nah saya sendiri kemarin sempat menang sampai 180.000 build ya. Tapi karena nggak bisa kontrol akhirnya habis juga. Jadi pesan saya, jangan pernah terlalu sering main di fitur taruhan seperti ini. Kalau bisa hindari sama sekali, karena taruhan itu bikin rugi apalagi kalau keterusan. Nah lebih baik fokus ke mining atau mengumpulkan build seperti biasa aja bro. Nah saya pribadi kan kemarin cuma modal 13 USDT buat beli Xsprite dan sempat naik di sini 180.000 build ya. Tapi 180.000 rupiah. Tapi yaitu karena nafsu akhirnya hilang. Jadi intinya jangan sampai ketagihan. Nah kalau kalian nggak punya Xsprite atau nggak bisa punya modal sama sekali lah, itu nggak jadi masalah buat kalian. Bisa coba fitur pasar sewa bro. Di konten saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya, ada cara dapatin build dan Xsprite gratis lewat pasar sewa. Lumayan juga keuntungannya bro. Saya sendiri kan kemarin dapat sekitar 70.000 rupiah hanya dalam 3 hari dari pasar sewa. Nah sekarang kita bandingkan ya bro dengan mining biasa yang bukan hybrid nih. Nanti akan saya contohkan. Nah ini untuk pasar sewa nih, kalian bisa sewa-sewa beberapa Xsprite kalau kalian tidak punya modal dan ingin mengumpulkan build gratis. Kalian bisa coba fitur seperti ini. Nah sekarang kita bandingkan dengan mining biasa ya bro. Ini bukan hybrid. Saya juga udah mining di Tramlord dan BitHero. Ini penambangan biasa bukan hybrid. Kalau hybrid itu kayak Suno EI, MDL, Pixelpunk, ada lagi Datasol. Itu adalah sejenis hybrid. Nah ini kan grafiknya lagi turun, belum rilis seminggu. Nah di Tramlord bro, saldo saya sekitar 13,70 USDT atau sekitaran 100.000 rupiah ke atas lah. Padahal modal awal saya hampir 1 juta di level 3. Jadi jelas ya, masih belum balik modal. Tapi saya anggap ini investasi jangka panjang. Saya tahan aja dulu sampai ada momen harga naik. Nah kalau kalian merasakan kerugian di hybrid yang baru rilis seumur jagung bro, itu kerugian saya di penambangan biasa sudah lebih saya rasain duluan bro. Nah itu perbandingannya. Nah ini jumlah token saya sudah banyak saya kumpulin di Tramlord ini, tapi harganya tidak naik-naik. Jadi kalau dibilang kerugian juga ada bro di mining biasa ini. Dan saya juga baru merasakan kerugiannya di Suno EI. Itu belum tentu kerugian ya bro, karena harganya memang lagi turun. Nah kalau di BitHero saya sudah mining di sini lebih dari 44 hari, tapi modal juga belum balik. Jadi memang butuh waktu dan mental tahan banting bro. Nah kalau kalian baru terjun di dunia mining seperti ini, ya harus siap dengan resiko rugi. Jangan cuma lihat orang lain profit langsung ikut-ikutan, karena di balik keuntungan ada juga kerugiannya. Ingat, semua yang saya sampaikan ini murni pengalaman pribadi saya. Gak ada maksud menghasut atau mengarahkan kalian. Saya cuma berbagi supaya kalian bisa belajar dari pengalaman saya, baik sisi plus maupun sisi minusnya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat ya bro. Nah kode redeem sudah saya selipkan di video ini ya. Siapa cepat maka dia yang dapat. Oke bro, jadi itu tadi pengalaman pribadi saya ya, plus minusnya, untung ruginya main di aplikasi Xword ini. Ingat ya, semua ada resikonya. Jangan sampai ke bawah nafsu. Jadikan ini sebagai edukasi. Ambil yang bermanfaat, buang yang nggak cocok. Semoga kalian bisa ambil kesimpulan terbaik sebelum terjun ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya bro. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam cuan, salam sehat selalu untuk kita semua.